Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Ketemu lagi ya dengan kami. Oke, untuk kali ini saya akan coba berbagi, ya, sharing aja lah, saling bagi-bagi ilmu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk kali ini ya masih pagi ya. Saya coba untuk berbagi sharing aja cara menghitung angka kredit ya, khususnya untuk jabatan jaksa ya. Mungkin kemarin ada selentingan bikin video begitu biar sedikit mengetahui apa sebenarnya atau gimana sih cara hitung angka kreditnya jabatan jaksa itu, mulai dari 3A sampai dengan mungkin di 4C, 4D atau 4E. Sebenarnya sih prinsipnya mudah kok, asal prinsipnya kita harus belajar dan belajar ya, tanpa lelah. Baik, untuk menyingkat waktu dari kita, nah ini ada beberapa apa ya, istilahnya itu yang dilakukan ya, istilahnya ada yang belum tahu cara membuatnya atau mungkin ada yang sudah membuat sendiri ya. Kebetulan selama ini alhamdulillah saya bisa bikin sendiri ya, dengan belajar dari teman-teman, sharing-sharing begitu. Ada juga yang minta tolong sama orang lain ya untuk buatkan, yaitu biasa ya, mungkin karena kesibukan atau mungkin karena sesuatu hal mungkin jadi harus minta tolong untuk buatkan, atau ada juga yang taunya jadi ya. Nah, ini kan kadang saking sibuknya udah saya taunya angka kredit jadi untuk usul pangkat, ada yang seperti itu sih. Nah, mana dari 4 kriteria ini mungkin Bapak, Ibu atau Sobat Adiaksa bisa menilai sendiri ya. Kemudian, nah kita harus paham sih sebenarnya dasarnya apa sih untuk menghitung angka kredit, nyusunnya, cara nyusunnya, jadi menghitung sekaligus cara nyusunnya. Ini dasar hukumnya. Landasannya ini surat edaran bersama ini sudah cukup lama ya, tahun 1990, tapi Masya Allah masih bisa dipakai sampai dengan tahun 2023 ini ya. Surat edaran bersama Jaksa Agung bersama Kepala BAKN yang sekarang menjadi BKN ya. Ini untuk dasar ini sudah kita bahas sebelumnya, mungkin bisa lihat di tutorial video sebelumnya untuk mempersingkat waktu aja. Nah, kemudian apa sih unsur-unsur yang dinilai itu dalam angka kredit? Ada sebenarnya dua pokok ini ya. Unsur utama dengan unsur penunjang. Nah, untuk unsur utama ini ada pendidikan, penanganan perkara, pengamanan hukum dan seterusnya ya. Sedang untuk menunjang ada yang mengikuti seminar, ikut dalam organisasi profesi yang dulu PJ sekarang jadi persaja ya, mengajar atau melatih di diklat pegawai, mungkin yang secara nyata mungkin di kapan diklat ya, di badan diklat ya, atau menjadi tim penilai angka kredit. Ini juga bisa unsur penunjang dan seterusnya ya. Ini nanti panjang kalau kita bahas, ini poin-poinnya saja ya. Nanti kita akan bahas di unsur utama ini, unsur utama untuk di pendidikan. Baik, kemudian ini secara singkat tabel nilainya seperti ini. Pendidikan ini saya contohkan aja, nanti kita akan bahas di video ini khusus untuk pendidikan ya, mengikuti pendidikan formal maupun mengikuti pendidikan latihan ya, diklat seperti itu, yang ada kriteria jamnya gitu. Kalau tidak memenuhi kriteria jamnya ini mungkin kita tidak dapat masuk dalam kriteria penilaian dari angka kredit khusus di kegiatan atau poin pendidikan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, apa saja yang dibuat di angka kredit itu? Nah, ini ada yang utama adalah lampiran 3 ya. Jadi nanti di sini adalah merangkum semua kegiatan, nilai-nilai kegiatan, nilai angka kredit ya, dari hasil kerja kita itu dimasukkan dalam lampiran 3 ini.
Ini sekilas saja, nanti kita tunjukkan lampiran 3 yang selengkapnya. Kemudian untuk beberapa poin yang tadi itu ya, pendidikan dan seterusnya, ini ada namanya kegiatan penanganan perkara. Kegiatan penanganan perkara ini dimasukkan dalam lampiran keempat, lampiran 4 ya. Tetap mencantumkan surat edarannya ya, SE 005 ya gitu. Nah, kegiatan penanganan perkara ini seperti apa ya, dari penyelidikan, penyidikan, sidang sampai dengan eksekusi, upaya hukum dan seterusnya ya. Di sini ada penanganan perkaranya. Kemudian lanjut aja di lampiran kelima, ini adalah kegiatan pengamanan hukum ya. Ya bisa dari penyuluhan hukum dan seterusnya ya, nanti kita bahas poin-poinnya ya. Tapi poin atau lampiran kelima ini kaitannya dengan kegiatan pengamanan hukum ya. Kemudian lampiran 6 ini kaitannya dengan kegiatan keperdataan ya, datun ya. Banyak kegiatannya ya. MOU dan seterusnya, pendampingan dan seterusnya ya. Nanti kita dibahas, dan ini yang perlu kita nanti kita perlu penafsiran ya, maksudnya bukan istilahnya apa ya, memahami ketika poin di dalam angka dasar pembuatan atau penyusunan angka kredit itu kok tidak sama dengan kegiatan yang sekarang ini ya. Istilahnya tidak sama persis dengan kegiatan, tetapi itu bisa dihitung dengan angka kredit. Nah, itu nanti akan dibahas lebih detail ya di penyusunan atau penghitungan angka kreditnya. Kemudian di lampiran 7 ini kegiatan pengembangan dan pembinaan hukum ya, kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian lampiran 8 ini kaitan dengan kegiatan pengelolaan fungsi jaksa. Banyak sih kegiatannya, rinciannya nanti bisa kita tunjukkan. Baik, kemudian lampiran 9 ini kaitannya dengan kegiatan penunjang tugas jaksa. Bisa kaitannya dengan ikut sebagai anggota persaja dan seterusnya ya. Nah, sebentar, tadi yang lampiran 9 ya. Kemudian ini untuk mulai 2019 ya, ada petunjuk baru dari pimpinan bahwa ada pembatasan nih nilai angka kreditnya ya. Ya karena ada istilahnya kemarin ada pemahaman per semester itu 20, ada yang 15, nah ini langsung dibuat kayak standar ya, pembatasan nilai angka kredit yang wajar ya. Nah, seperti untuk golongan 3A sampai dengan 3C itu untuk struktural 15 angka kredit per semester, atau yang fungsionalnya di 12 per semester. Ini ada di dasar hukumnya di sini ya. Kita jelas ini dasar hukumnya ya. Ini surat-suratnya nanti bisa di-download di aplikasi Sipus Yakin ya. Semua ada di sana surat-suratnya. Nanti kodenya adalah Sejambin, ini di 2019 nomor 273. Oke, lanjut dulu. Kemudian kita akan menghitung untuk kegiatan atau poin atau bagian lah di pendidikan ya. Jadi ada 2 ya pendidikan itu, pendidikan formal sama pendidikan. Nah ini pendidikan formal itu ketika mengikuti pendidikan formal S3 atau S2, S1, kemudian ini ada nilainya ya. Untuk dokter itu 150, kemudian untuk sarjana 100, pasca sarjana itu 100, dan untuk sarjana 75 ya. Kalau jaksa pasti sudah sarjana ya. Jadi jenjangnya nanti adalah di S2 maupun di S3 yang dapat dinilai gitu ya. Nah, demikian juga untuk pendidikan dan latihan kedinasan ini, diklat ya. Banyak sekali diklat-diklat itu ada nilainya di sini ya. Nah, untuk bagian pendidikan ini catatannya adalah tidak memerlukan lampiran surat pernyataan yang tadi itu, lampiran 4, 5 dan seterusnya, tidak memerlukan lampiran, cukup melampirkan dokumen sebagai bukti ya. Kalau misalnya diklat berarti STT-PL-nya ya. Kemudian kalau misalnya pendidikan formal berarti ijazah S2-nya atau S3-nya gitu ya.
Baik, selanjutnya catatan yang tidak kalah pentingnya bahwa terkait dengan jenjang untuk pendidikan formal di surat edaran Jaksa Agung tahun 2011 ini mengharuskan bahwa ijazah yang dimiliki oleh jaksa yang mengikuti pendidikan formal harus dari universitas yang minimal terakreditasi A. Ini jelas ya. Bisa tunjukkan suratnya. Ini suratnya. Kita perjelas lagi di sini. Ini tahun 2011 ya, tentang penyusunan dan pendidikan kredit jabatan jaksa serta kenaikan pangkat pegawai negeri sipil Kejaksaan RI. Ya, di sini saya tunjukkan di halaman keduanya sini. Bahwa kenaikan pangkat maksimal diberikan sampai dengan jenjang pangkat tertinggi dalam jabatan dan seterusnya ya. Ini yang penting, nanti bisa di-download di aplikasi Situs Yakin ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa terkait dengan ijazah yang dimiliki oleh jaksa yang mengikuti pendidikan formal diatur juga dalam peraturan kejaksaan yang terbaru 2020 nomor 1 ya. Ini ada di halaman 11. Jadi intinya bahwa dalam hal kenaikan pangkat dengan penyusunan ijazah diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan ketentuan bahwa pegawai negeri sipil yang memperoleh ya. Ini saya garis bawain yang S2 ya atau S3 ya, karena jaksa pasti S1. Jadi saya jenjang di ijazah dokter, ijazah apoteker yang setara atau ijazah magister. Ijazah dokter ya, ijazah apoteker dan yang setara, ijazah magister S2 atau ijazah spesialis dan seterusnya ya. Nah, ijazah sebagaimana dimaksud angka 8.1 ya. 8.1 ya, ini ada F dan G yang kita poin-poin intinya ya. Diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh menteri ya. Jadi harus terakreditasi oleh menteri. Jadi bagi yang ingin melanjutkan pendidikan formal harus ngecek dulu ya, sudah terakreditasi belum oleh kementerian atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan formal secara nasional ya, berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini catatan penting daripada misalnya nanti Bapak Ibu atau Sobat Adiaksa melanjutkan pendidikan formal sementara belum terakreditasi akan terbentur dengan petunjuk atau ketentuan ini. Baik, nah kaitannya dengan memperoleh ijazah ya pasca sarjana atau doktor, ini ada penegasan ya, ada penegasan bahwa nilai angka kredit yang diberikan adalah selisih dari angka, nanti saya gambarkan nanti di slide berikutnya, adalah selisih dari angka kredit pendidikan formal terakhir dengan angka kredit pendidikan formal sebelumnya. Jadi untuk S2-nya itu yang dicantumkannya adalah 50, bukan 50-nya yang dimasukkan, adalah 25-nya. Sedangkan nilai akhir untuk S3-nya di situ 150, bukan 150-nya, tapi selisihnya yaitu 50. Nah, ini hanya sama ya, pedomannya seperti tadi itu, karena ya maksud di pembatasan ini sama ya di sini. Nah, pasca sarjana 100 tidak dimasukkan 100 ya, tapi 25, ada selisih dari 75 dengan 100. Kemudian untuk S3-nya adalah selisih dari ini ya, ini tadi ya. Itu. Nah, ini saya gambarkan yang tadi itu. Jadi selisihnya adalah 50 untuk yang mendapatkan ijazah doktor atau S3 dan 25 untuk yang mendapatkan gelar magister ya di pasca sarjana. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini adalah setelah selesai menempuh jenjang pendidikan ya, Bapak Ibu Sobat Adiaksa yang S2 atau S3 segera buat laporan ke Kejaksaan Agung ya untuk update data di SIMKARI. Ini penting karena apa? Ketika sudah selesai kuliah kemudian tidak melaporkan, kemudian yang menyandang gelarnya iya, tetapi belum diakui oleh institusi kita. Nah, caranya adalah dengan segera melaporkan ke Kejaksaan Agung ya.
untuk kemudian ada perubahan data di SIM kari gitu. Nah, ini saya gambarkan contoh untuk jasa ya. Nah, seperti ini kebetulan ada yang sekolah di UII ya, Universitas Indonesia di Yogyakarta ya. Nah, jadi ini jelas akreditasinya adalah A. Ini harus ini penting ya. Saya tunjukkan di sini ya. Akreditasinya adalah A ya. Ini. Dan harus jelas juga kaitannya dengan siapa penandatangannya, jangan sampai nanti ya ada lah kemudian dan kok ijazah palsu ya, kita sangat-sangat hindari itu, jangan sampai terjadi. Jadi harus jelas ya, kampusnya harus jelas, kuliahnya jelas, dan catatan penting adalah akreditasinya adalah yang sudah ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang berwenang. Kemudian secara singkat, ini gimana sih cara ngisinya? Sebentar, cara ngisinya gimana nih? Ini kita contohkan ya. Nah, ngisinya adalah di lampiran 3 ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk memasukkan untuk memasukkan angkanya. Tadi udah jelas ya, ketika mengikuti pendidikan S2 dan selesai dengan ijazah, mendapatnya adalah 25 ya. Kemudian untuk selesai di S3-nya mendapatkan adalah 50. Nah, memasukkannya adalah di lampiran 3 ya. Lampiran 3 ada di surat edarannya ya. Nanti bisa di-download di aplikasi Sibusagen ya. Jadi diisilah nanti ya, keputusan ini kaitan dengan di kepegawaian ya, CP-2 bulannya ini bisa kita isi lah, misalnya bulan sekarang itu kan 2023 misalnya. Nah, periodenya ini dibuatnya adalah per semester ya, ingat ya, per semester ya. Periodenya kalau misalnya Juli berarti dari 1 Juli ya 2022 ya, berarti ini tahun kemarin ya, sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, ini ya. Nah, kemudian diisi misalnya ini kita isi aja Abu Nawas, ini contoh aja ya. Dia punya sekian ya, misalnya kayak gitu kan. Kemudian ya dan seterusnya ya, misalnya isinya berapa gitu kan. Nah, pangkatnya juga harus di sini adalah pangkat yang sekarang yang akan diusulkan ya. Misalnya ini misalnya apa ya, jaksa muda misalnya kayak gitu. Golongan berapa, berarti 3D. Kemudian terhitungnya kapan nih? Misalnya 1 April. Berarti setidaknya yang 4 tahun sebelumnya, setidaknya ini kan nanti dihubungkan dengan mendapatkan nilai per semester adalah dibatasi dengan sesuai dengan surat Jambin ya di 2019 seperti ini ya. Nah, kemudian misalnya itu misalnya antah berantah dan seterusnya, misalnya tanggal berapa, 19 Juni 1965 misalnya gitu. Kemudian lagi misalnya. Kemudian pendidikan tertinggi. Nah, ini ada pendidikan terakhirnya, ini juga penting ini. Ketika sudah sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung dan mendapatkan ya ijazah atau mendapatkan sudah masuk dalam SIM kari bahwa gelar kita sudah masuk, kita masukkan di sini gitu kan.
kita masukkan di sini. Bisa misalnya kita masukkan magister ya, kom misalnya gitu ya, S2 seperti itu. Ini sebagai contoh aja ya, yang penting kita masukkan. Kemudian jabatan jaksa. Nah, ini ada jabatan jaksa, ini adalah jabatan pertama kali kita diangkat sebagai jaksa. Tanggalnya misalnya 27 Desember ini itu. Nanti di SK itu ada ya. Jadi masukkan di sini ya. 2000 misalnya 5 gitu, atau 2008 misalnya gitu. Nah, setelah diisi kemudian kita baru masuk di pengisian untuk nilai dari pendidikan kita. Misalnya kita mengikuti pendidikan S2 misalnya kan gitu kan. Nah, berarti seperti ini. Nanti yang kita isikan adalah di kolom yang baru ya. Misalnya kita ini kita strip untuk yang ini lama ya. Dan kolomnya adalah kolom instansi atau pengusul, istilahnya kita yang mengusulkan. Nah, yang baru ini baru kita masukkan di sini. Tadi ya untuk S2 hanya mendapatkan 25 ya. Gitu. Kemudian di sini jumlahnya adalah 25. Jadi penjumlahan dari angka yang baru ini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang periode ini. Bagaimana ketika kita mendapatkan periode berikutnya? Nah, kalau kita periode berikutnya misalnya mendapatkan S3, maka nanti penulisannya seperti ini. Nanti 25 itu posisinya di sini ini yang lama. Misalnya ini sudah dipakai untuk kenaikan pangkat ya. Nah, periode ini ternyata mendapatkan S3. Berarti untuk yang lama ini kita strip, kemudian yang baru ini kita masukkan untuk 50. Kemudian jumlahnya 50. Nah, seperti ini. Ini untuk periode berikutnya ya. Gitu. Dan seterusnya. Ketika misalnya periode berikutnya kemudian nih periode berikutnya itu kemudian, nah ini sudah jenjangnya sudah pol ya, sudah pol ini S3 ya. Jadi seperti ini ya contohnya. Yang menggambarkan S4 kan ya ada ya. Jadi sampai detik ini kebetulan untuk gelar profesor juga belum diakomodir di angka kredit ini. Kebetulan ya. Jadi hanya sampai di S3. Itu ya sebagai contohnya. Ini kita simpan nanti untuk pengisian yang pendidikan dan latihan. Nah, kita kembali ke sini. Bagaimana kemudian kita menghitung untuk diklatnya ya. Baik. Nah, untuk diklat harus dilihat jamnya ya. Nah, jadi lamanya ini lebih dari 960 jam itu mendapatkan 15 ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya pendidikan 2 bulan. Nah, 2 bulan. Kalau 2 bulan berarti nanti dihitung ya jamnya itu. Nah, ketika biasanya dalam sertifikat atau mohon maaf ya dalam STTPL-nya sudah dimasukkan jamnya. Jadi sebenarnya kita enggak usah menghitung lagi. Di dalam sertifikat atau dalam STTPL-nya sudah ada nilainya. Ini sebagai contohnya ya. Contoh STTPL-nya. Nah, ini. Jadi sebenarnya kredit itu mudah kok dibikin. Simple ya gitu. Nah, biasanya di sini sudah ini kebetulan ada yang mengikuti diklat di Medan ya. Pendidikan teroris ini 2007 ini. Nah, di sini sudah ada jamnya, jam pelajaran. Tinggal kita memasukkan. Kalau 96 masuknya di variabel mana? Nah, kalau 96 ya. 96 berarti ada di variabel E, ini ada di antara 81 sampai dengan 160 jam ya. Berarti kita mendapatkan angka kredit 2. Gitu ya. Mudah kan? Sangat mudah. Ini contoh STTPL yang kedua ini. Saya gambarkan ya. Ini pendidikan di Pusdiklat ini tahun 2000 berapa ini? 2010. Nah,
diselesaikan oleh pusat pendidikan dan seterusnya tanggal ini sampai dengan ini 440 jam pelajaran. Udah, tinggal kita masukkan 440 jam itu masuk di mana gitu ya. 440 jam ternyata masuk di variabel 161 sampai dengan 480 jam, berarti mendapatkan angka kredit 3. Mudah kan? Nah, langsung kita eksekusi. Di mana kita ini yang tadi ya kita masukkan ya tadi. Nah, kalau kebetulan mendapatkan 2 sertifikat atau 2 STTPL, ingat ya, di situ sudah mencantumkan jamnya. Di sini sudah ada jamnya. Tinggal kita masukkan di mana, di variabel mana kita masuk. Nah, untuk yang tadi yang 96 jam masuk di antara 81 sampai 160 di sini ya. Kalau yang 440 berarti masuk di sini. Nah, ingat ya, ini yang lama ya. Kolom yang lama, jadi kita strip. Kemudian kita masuk di sini, ini yang baru. Berarti kita mendapatkan angka kredit 3 untuk yang diklat Bicusnya tadi 440 jam dan mendapatkan angka kredit 2 untuk yang mendapatkan STTPL yang teroris tadi dengan 96 jam. Nah, untuk yang di sini berarti kita samakan karena ini jumlah dari yang lama dengan yang baru. Itu mudah kan? Sangat-sangat mudah. Kalau kita pelajari sangat-sangat mudah. Nah, yang tadi jadi untuk angka kredit menghitung di bagian pendidikan sudah selesai ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar atau mungkin di grup Jaksa Indonesia maupun baik Telegram maupun WA ya. Nanti kita share juga di sana nanti. Gitu. Baik. Saya kira itu aja. Jadi setidaknya kalau mau belajar silakan ikuti videonya. Kalaupun tidak mengikuti videonya, nomor WA saya ada di grup Telegram maupun grup WA ya. Saling sharing, terbuka. Yang penting ada niat untuk belajar. Baik, itu aja. Tetap semangat ya. Pasti bisa. Yang penting ada kemauan untuk bisa dan mau belajar. Tetap semangat dan jaga integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.